Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dengan NIM H10711710113. Saya dari Prodi Geofisika. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat atau opini mengenai video pegawai versus kewirausahaan. Sejujurnya, dari video yang saya tangkap, dari video tersebut yang saya tangkap, bahwa menjadi pegawai atau kewirausahaan adalah pilihan setiap orang, yang mana kedua pilihan tersebut sama-sama baik dan tidak ada yang salah maupun yang buruk. Menjadi pegawai maupun karyawan itu tentunya memiliki kelebihan sendiri. Begitu juga dengan menjadi pengusaha atau kewirausahaan. Tentu ada plus minus di setiap pilihan yang kita ambil. Untuk saya pribadi, dari video tersebut juga saya dapat makna bahwa ketika sifat kita itu cenderung statis, maka lebih baik kita sepertinya lebih cocok menjadi pegawai kantoran atau karyawan yang tentunya sudah mempunyai sistem yang jelas, gaji yang sudah ditetapkan, kerjaan yang sudah pasti, dan yang pasti semuanya itu sistematis. Namun untuk tipe orang-orang yang ingin menyukai tantangan, yang ingin men-challenge dirinya, yang tidak suka sesuatu yang monoton, ya mungkin lebih cocok di kewirausahaan atau membuat bisnisnya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk saya pribadi, saya tentu akan memilih option pertama karena itu merupakan cita-cita saya dari awal, yaitu menjadi pegawai kantoran, saya itu tidak menyukai sesuatu yang belum pasti. Saya menyukai sesuatu yang pasti dan monoton. Tetapi untuk saat ini atau beberapa waktu yang lalu, saya juga memiliki jiwa kewirausahaan. Saya sempat memiliki online shop produk kecantikan. Saya juga sempat berjualan takjil. Saya juga sempat berjualan sarapan seperti lontong sayur, nasi kuning, dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang saya sukai sebagai penyaluran hobi saya, menyukai masak dan berdagang. Seperti itu. Jadi saya juga bingung sebenarnya apakah saya lebih cocok sebagai pegawai ataukah masuk ke dunia kewirausahaan. Dan saya juga pernah merasakan menjadi, katakanlah, pegawai. Saya menjadi tutor bimbel yang mana gaji saya tetap stagnan di situ dan kerjaan saya juga stagnan juga pasti kerjaannya seperti apa. Jadi dua hal tersebut sebenarnya sudah saya rasakan meskipun dalam skala mikro atau skala kecil yang masih tidak terlalu serius. Tapi kalau ditanya mimpi, tentunya saya bermimpi menjadi pegawai
pegawai sebuah instansi yang berhubungan dengan mata kuliah yang bukan mata kuliah, maksudnya berhubungan dengan passion dan hobi saya. Sebenarnya karena hobi saya itu sebenarnya bukan hobi, karena passion saya sebenarnya ada di menghitung. Saya sangat menyukai matematika dan statistik sebenarnya, jadi saya sangat ingin bekerja sebagai pegawai BPS ataupun pegawai bank. Itu yang sangat saya inginkan. Tetapi balik lagi, sekarang saya kuliah di geofisika, jadi saya juga bingung apakah saya nantinya akan bekerja, setelah lulus saya akan bekerja sebagai pegawai bank, saya akan melamar sebagai pegawai bank, ataukah saya melamar di instansi yang berhubungan dengan geofisika tersebut. Itu adalah dilema nomor yang pertama. Dilema kedua adalah pada saat ini tentunya untuk melamar menjadi pegawai sebuah instansi maupun perusahaan itu tidak mudah. Nah, mungkin ketika saya katakanlah setelah lulus tidak memiliki pekerjaan, saya akan melanjutkan usaha yang sempat saya lakukan terlebih saat ini, seperti jualan kecil-kecilan atau membentuk UMKM atau apapun. Tetapi saya ingin lebih fokus ke menjadi pegawai atau karyawan di suatu instansi gitu. Kalau saya ditanya plan saya, menurut saya kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, yang tentunya ada di zaman yang sangat persaingannya sangat ketat, begitu ketat, dan kita tidak bisa hanya berharap pada satu hal, mungkin kehokian atau apapun. Tentunya kita harus berusaha. Kita harus punya dua plan, yaitu plan A dan plan B, yang mana plan A-nya itu setelah lulus kita akan bekerja, mungkin melamar menjadi karyawan atau sebagainya. Dan ketika kita punya modal dan dari gaji menjadi karyawan tersebut, kita akan punya modal untuk berinvestasi atau membangun usaha kita sendiri. Jadi ketika kita merasa oke, sudah cukup saya bekerja di perusahaan ini, ya kita bisa membangun usaha kita sendiri tanpa harus meminjam dari orang lain ataupun dari bank begitu. Jadi kita udah punya modal sendiri aja, dan atau kita menjalankan dua hal itu secara bersamaan. Kenapa tidak? Karena sekarang sudah serba online dan kita bisa mengatur itu semua menggunakan HP atau apapun lah. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, Yang ingin saya sampaikan lagi, menjadi karyawan, untuk memulai karir menjadi karyawan terlebih dahulu, itu adalah hal yang cukup baik menurut saya. Selain kita mencari modal dan mendapatkan gaji, uang, penghasilan, kita bisa mendapatkan pengalaman. Tentunya di saat kita bekerja di sebuah instansi atau organisasi atau perusahaan tersebut, kita akan mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja dengan orang-orang, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana sistem yang harusnya kita jalankan,
hal-hal tersebut tentunya tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mencoba terlebih dahulu. Itu menurut saya pribadi. Walaupun mungkin ada juga yang merasa pengalaman tidak harus didapatkan dari instansi atau perusahaan tersebut. Tentunya itu adalah orientasi masing-masing, kembali ke orientasi masing-masing lagi, apakah ingin memilih menjadi pegawai atau kewirausahaan. Tapi balik lagi, kalau misalnya saya yang harus memilih, saya akan mencoba dulu untuk menjadi pegawai di perusahaan atau organisasi atau instansi yang saya inginkan. Setelah itu barulah saya membangun usaha kecil saya sambil menjadi pegawai tersebut. Apakah nanti saya akan pensiun dini atau bagaimana, itu seperti itu. Dan menurut saya sangat penting untuk kita dari sekarang sudah menyiapkan plan untuk kita ke depannya. Balik lagi, sekarang sudah zaman dimana kita dituntut untuk menjadi manusia yang saling bersaing, bersaing secara ketat untuk bisa hidup di dunia ini. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Semoga pendapat ini semoga tidak ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan atau menyinggung perasaan orang lain, dan semoga bisa diambil nilai atau hikmah dari pesan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.